Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri Rahayu. Selamat siang teman-teman semua. Kami kelompok Hegi Pratama Gipta, Andi Nurrahman, dan Rarasati Prameswari Manoto akan mempresentasikan mengenai penelitian kami mengenai pengaruh sosial media terhadap purchase intention di industri otomotif Indonesia. Next. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Next, mengapa penelitian ini dilakukan? Karena adanya pandemi COVID menyebabkan industri-industri turun begitu. Industri otomotif nasional terimbas pandemi COVID-19, sedangkan dampaknya berupa penurunan permintaan kendaraan bermotor di Indonesia. Jumlah penjualan kendaraan roda 4 atau lebih di Januari 2020 sebanyak 80,4 ribu unit, turun 1,1% dari periode sebelumnya. Kemudian pada Februari 2020, penjualan 79,5 ribu unit, turun 3,1%. Next. Nah, berikut adalah data yang dihimpun dari Databox dari katadata.com. Memang jelas ya, dari Juli 2019 sehingga bulan Juni ya, sehingga Juni ini benar-benar menurun tajam karena imbas dari COVID ini sendiri yang menyebabkan industri otomotif seolah-olah mati. Next. Nah, saat ini berbagai industri berlomba-lomba untuk dapat sustain, bertahan, atau bahkan mencari berbagai peluang untuk dapat pendapatannya itu naik gitu kan. Jadi yang kita lihat bahwa di sini data yang dirilis oleh Hotsuite bahwa di bulan Januari itu kan total populasi di Indonesia ini sekitar 272,1 juta ya. Lalu orang-orang yang memakai mobile phone connection itu sekitar 338,2 million. Itu sekitar 124% dari populasi. Sementara internet usersnya itu memiliki sekitar 175,4 million. Dan ini bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya ada peluang bagi industri otomotif untuk dapat bertahan maupun dapat meningkatkan pendapatannya di tengah pandemi. Begitu juga dengan sosial media itu ada sekitar 160,0 million gitu. Jadi di sini bisa dilihat peluang yang mungkin bisa dilakukan oleh para pelaku otomotif untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan penjualannya di tengah pandemi ini melalui media sosial. Next. Dan berikut ini adalah mobile internet use. Di sini total number of mobile internet users itu sekitar 171,0 juta, 98% itu adalah internet users yang dimana di situ dia menggunakan internet pastinya untuk browsing kan, terus untuk melakukan media sosial dan lain sebagainya. Ini berikut data yang dihimpun juga dari Hotsuite, bisa dilihat. Next. Ini untuk sosial media. Jadi using the internet di Indonesia itu sekitar 7 jam 59 menit ya rata-rata. Lalu satu hari masyarakat Indonesia menggunakan sosial media hingga sekitar 3 jam 26 menit. Menonton TV itu sekitar 3 jam, listening music itu 1 jam 30 menit, dan 1 jam 23 menit dipakai untuk orang-orang bermain game. Maka dari itu, dari data ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya terdapat peluang sosial media itu bisa meningkatkan pendapatan industri otomotif.
karena, bagaimanapun mereka ini menggunakan sosial media kan untuk, melihat-lihat ini itu segala macam dan itu bisa dimanfaatkan oleh para dealer untuk bisa, memaksimalkan hal tersebut menjadi sebuah keuntungan. Next. Ya ini dia, platform yang dipakai oleh masyarakat Indonesia itu, yang pertama yang paling banyak itu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan ini semua, angka yang cukup, apa ya, besar lah bagi masyarakat Indonesia yang di mana penduduknya itu nomor 4 terbanyak. Ini merupakan suatu peluang. Next. Eee, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah, sesuai dengan, jurnal acuan kami yang nantinya akan dibahas mengenai yang dibahas oleh Andi nanti di bab 3 gitu kan. Rumusan masalahnya adalah apakah social interaction ties memiliki pengaruh terhadap normative social influence? Apakah social interaction ties memiliki pengaruh terhadap informational social influence? Apakah social interaction ties memiliki pengaruh terhadap trust in online vendor dan seterusnya ya. Ini disesuaikan dengan model, model jurnal kita yang nanti akan dibahas oleh Andi juga. Next. Sedangkan mengenai tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Raras. Baik, selamat siang Ibu Cici dan teman-teman semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari penelitian yang akan kami lakukan. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya social commerce. Social commerce ini jadi user dapat memberikan feedback terhadap suatu produk atau menyebarkan informasi dari suatu penawaran yang dapat mempengaruhi pilihan anggota lain melalui pandangan dan pengalaman mereka sendiri. Itu menurut Kim dan Park pada tahun 2013. Jadi mereka dapat memberikan opini-opini mereka dan pendapat mereka melalui tentang mengenai produk yang telah mereka konsumsi di sosial media agar opini mereka tersebut dapat mempengaruhi keputusan orang lain yang melihat pandangan dia terhadap produk tersebut. Nah, social commerce ini dibentuk dari dua hal, yaitu e-commerce dan social media. E-commerce ini terdapat dua kegiatan, yaitu pembelian dan penjualan, sedangkan social media terdapat kegiatannya itu ada share di blog, microblog, forum, Q&A, web game, dan lain-lain. Nah, jadi orang-orang itu bisa memberikan link untuk membeli suatu produk atau menjual suatu produk di sosial media melalui blog dan teman-temannya. Atau mereka juga bisa menge-share produk tersebut untuk agar orang-orang yang melihat dari blog tersebut bisa melakukan pembelian dan penjualan tersebut. Nah, bagian ini diambil dari jurnal yang kami referensikan, yaitu dari Kwak dan Kim pada tahun 2017. Next, kemudian ada yang pertama, ada yang dinamakan dengan social interaction ties. Social interaction ties itu adalah hubungan yang terbangun di antara dua orang melalui sosial media yang dapat mempengaruhi terjadinya pertukaran informasi. Nah, jadi sosial media ini dianggap dapat mendorong konsumen untuk berinteraksi lebih banyak di sosial media dalam konteks social commerce dan menjadikan transaksi lebih bersifat sosial. Jadi kegiatan mereka yang ada di sosial media ini untuk berinteraksi dengan orang lainnya itu bisa mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian atau penjualan terhadap produk yang mereka ingin konsumsi. Kemudian yang kedua itu ada social media commitment. Social media commitment adalah komitmen konsumen terhadap sosial media hingga mereka ikut serta secara aktif di sosial media tersebut. Nah, semakin besar social media komitmen mereka,
berarti semakin besar juga opportunity mereka, kesempatan suatu brand bisa meningkatkan brand awareness mereka dan komunikasi dari mulut ke mulut untuk terjadi mengenai website dari suatu brand. Nah, kemudian yang ketiga itu ada normative social influence. Normative social influence ini adalah kesesuaian terhadap ekspektasi orang atau kelompok lain yang membuat sebuah tekanan sosial kepada orang tersebut untuk mengkonsumsi suatu produk yang kalau misalnya mereka nggak mengkonsumsi produk tersebut, mereka akan dianggap orang lain sebagai old fashion, walaupun sebenarnya mereka belum tentu menyukai produk tersebut. Kayak misalnya sedang tren untuk menggunakan iPhone, tapi jadi orang ini sebenarnya lebih suka untuk menggunakan Samsung, tapi karena trennya sedang orang dianggap lebih keren kalau misalnya menggunakan iPhone, jadinya dia juga mengkonsumsi produk iPhone tersebut. Kemudian ada yang dinamakan informational social influence. Nah, berbeda dengan normative social influence, informational social influence ini adalah tekanan untuk menerima informasi yang didapatkan dari orang lain sebagai bukti dari realita. Jadi mereka mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan mengenai suatu produk dari orang lain, dan mereka menarik kesimpulan sendiri berdasarkan observasi yang mereka lakukan tersebut mengenai produk yang mereka cari tersebut. Nah, informational social influence dan normative social influence itu dapat mempengaruhi purchasing decision-nya seorang konsumen, terutama dalam group buying sites. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh Andi. Oke, selanjutnya tentang bab 3, metode penelitian. Lanjut, Ras. Nah, ini ada model penelitian di mana kita mempunyai beberapa variabel di sini yang nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Next, Ras. Nah, ini ada variabel-variabel penelitiannya di mana ada variabel terikat, bebas, dan mediasi. Nah, untuk terikatnya kita menggunakan variabel purchase intention. Yang kedua, untuk bebasnya kita menggunakan social ties, interaction ties. Yang variabel bebas lainnya yaitu social media commitment. Sedangkan untuk mediasi ada 4. Yang pertama ada normative social influence. Yang kedua informational social influence. Yang ketiga ada trust in online vendor. Dan yang keempat ada visit intention. Lanjutnya, Ras. Nah, ini ada hipotesis penelitian, namun karena waktunya tidak banyak, mungkin tidak saya bacakan semua. Yang pertama ada social interaction test memiliki pengaruh positif terhadap normative social influence. Yang kedua ada social interaction test memiliki pengaruh positif terhadap normative social influence. Nah, hipotesis penelitian ini kami ambil dari jurnal yang pada jurnal tersebut ini dirumuskan berdasarkan model penelitian yang tadinya ada di 2 slide sebelumnya. Lanjutnya. Oke, desain penelitian di sini kita akan menggunakan desain riset eksploratory dan deskriptif, di mana eksploratory itu digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai masalah penelitian yang dimunculkan pada identifikasi masalah. Informasi dan data juga didapatkan dari jurnal dan berita. Sedangkan deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan hasil penelitian yang nantinya kita dapat dari kuesioner yang kita bagikan. Nah, metode pengumpulan datanya kita menggunakan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Next. Nah, populasi dan sampel, kita menggunakan populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang memiliki otomotif, baik berupa mobil maupun motor. Nah, dikarenakan kami tidak mengetahui berapa jumlah orang yang menggunakan mobil ataupun motor, maka kami menggunakan rumus Hare, yaitu dengan mengkalikan 5 jumlah sampel mengkalikan 5 indikator pertanyaan menjadi 170 sampel. Nah, sedangkan metode pengumpulan sampel kami menggunakan non-probability convenience,
di mana penulis memiliki kebebasan dalam memilih sampel. Sedangkan untuk teknik pengumpulan sampel, peneliti akan menggunakan teknik snowball sampling, di mana responden nantinya akan diminta untuk menyebarkan kembali kuesioner yang telah mereka isi. Next. Ini ada operational questionnaire. Yang pertama ada social interaction ties. Ini beberapa pertanyaannya. Next. Lalu ada social media commitment dan indikator pengukurannya. Next lagi, Ras. Lalu ada normatif social influence dan beberapa indikator pengukurannya. Lalu ada informational social influence dan juga beberapa indikator pengukurannya. Next lagi. Ini ada trust, visit intention, purchase intention, dan beberapa indikator pengukurannya. Nah, kemarin setelah kami membuat kuesionernya, lalu kami coba uji coba kepada beberapa responden untuk mengetahui bagaimana pembahasan dalam kuesioner kami, apakah sudah jelas ataukah belum jelas. Berikut beberapa testimoni dari responden-responden tersebut. Oke, next. Lanjutnya ada rancangan kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pembukaan, data diri responden, screening question, batang tubuh kuesioner, dan penutup. Skala yang kami gunakan yaitu skala Likert dari 1 sampai 7 dan diaplikasikan pada kuesioner penelitian. Jadwal penelitian ini diperkirakan akan membutuhkan waktu 6 bulan dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Next. Oke, oh ya, ini ada uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian, kami pertama akan menguji validitas dan reliabilitasnya, di mana kami akan menyebarkan 25 kuesioner terlebih dahulu, lalu mengukurnya terhadap nilai KMO-nya di aplikasi SPSS, di mana jika nilai KMO di atas 0,5, maka instrumen dianggap valid. Sedangkan untuk reliabilitasnya, kami melihat nilai dari Corbett's alpha-nya, di mana instrumen dianggap reliable jika nilai Corbett's alpha-nya di atas 0,7. Nah, selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah menggunakan metode analisis structural equation model dengan menggunakan aplikasi Amos. Oke, next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.